Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina. Jadi, pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Sistem Cerdas, saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit nih, bagian dari poster yang saya sudah buat guna menyelesaikan penilaian saya pada mata kuliah Sistem Cerdas di semester 5 ini. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya dari Prodi Informatika Universitas Katolik Musikalitas semester 5. Nah, di sini saya membuat sebuah poster mengambil dari salah satu skripsi yang digunakan dengan metode Artificial Neural Network untuk prediksi curah hujan dalam penanggulangan demam berdarah di Kabupaten Malang. Nah, skripsi ini dibuat oleh si penulis yang bernama Aditya Paramahadi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi di sini saya izin untuk yang bersangkutan bahwa saya menggunakan skripsinya sebagai referensi saya untuk membuat poster ini. Jadi di bagian poster ini saya sudah membuat dan mencantumkan logo dari kampus saya sendiri yaitu UKMC dengan judul yang masih sama, implementasi metode ANN untuk prediksi curah hujan dalam penanggulangan demam berdarah di Kabupaten Malang. Nah, pada poster ini berisikan yaitu 5W1H, yaitu what, when, who, where, dan why, plus how. Nah, yang pertama di sini kita langsung lihat ke bagian yang pertama, itu bagian dari yang namanya what. Nah, what sendiri itu adalah apa yang menjadi eh, fokus dari si penulis untuk melakukan penelitian ini. Nah, di sini si penulis mengambil tiga eh, tiga subjek ataupun yang bisa kita sering sebut tiga objek lah begitu ya teman-teman. Nah, ada yang pertama itu curah hujan, data iklim, dan moda prediksi. Nah, curah hujan sendiri, teman-teman, kenapa si penulis itu mengambil topik ini? Dikarenakan curah hujan sendiri yang tinggi itu menyebabkan suatu yang namanya adalah demam berdarah di sini. Jadi, model yang akan kita prediksi dari sini adalah tingkat curah hujannya gitu. Dan juga model prediksi nih teman-teman yang digunakan itu adalah model backpropagation, model prediksi yang digunakan dengan metode ANN. Dan juga di sini dari bagian apanya itu adalah data iklim yang kita lihat, baik dari data iklim di bagian suhu, kelembapan maupun angin. Nah, model prediksi dan eh, penelitian ini digunakan untuk kapan nih teman-teman? Untuk ketika musim hujan berlangsung ataupun musim kemarau, sehingga data iklim itu kita bisa tentukan dari metode ANN tadi. Dan juga tepatnya pada saat kasus demam berdarah tadi meningkat. Nah, latar belakang singkatnya sebenarnya adalah ini adalah terjadi ketika curah hujan itu meningkat dan menghasilkan banyaknya masyarakat yang menyebabkan masyarakat itu mengalami penyakit demam berdarah. Nah, ketika musim hujan. Makanya dari apanya ini teman-teman, kita itu harus mengetahui di bagian data iklimnya dulu. Nah, kemudian siapa nih yang menjadi target atau sasaran dari si penulis ini sendiri? Itu adalah yang pertama dari pemerintah Kabupaten Malang, BMKG, dan masyarakat dari Kabupaten Malang itu sendiri. Dan beberapa sebenarnya data-data itu juga didapatkan dari pemerintah Kabupaten Malang. Begitu. Dan juga teman-teman, di sini adalah tepatnya itu kita melakukan penelitiannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, kenapa di Kabupaten Malang, Jawa Timur? Karena adanya beberapa peningkatan sendiri di Kabupaten Malang dan Jawa Timur yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi penyakit demam berdarah yang mendampakkan sebenarnya curah hujan ini adalah air tergenang dari musim hujan yang keberlangsungan.
Makanya kenapa teman-teman penelitian ini dilakukan dengan membuat model prediksi dari curah hujan itu sendiri. Dengan model yang kita gunakan adalah model penelitian dari ANN. Dan juga model prediksi yang digunakan tadi adalah back propagation, begitu. Dan juga ini diambil dari beberapa data-data dari masyarakat Kabupaten Malang sendiri. Nah, dan juga kenapa nih teman-teman dibuatnya skripsi ini ataupun yang menjadi tumpuan Y pada skripsi ini adalah hujan curah yang tinggi tadi menyebabkan genangan air, kemudian menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Sehingga prediksi curah hujan yang akurat membantu dalam mengantisipasi penyebab demam berdarah itu sendiri. Dan juga agar dapat membantu pemerintah setempat melakukan pencegahan dengan lebih baik berdasarkan perkiraan cuaca. Nah, kemudian nih, di sini ini adalah bagaimana caranya model ANN ini bekerja. Nah, pertama model ANN ini digunakan dengan sistem propagation dan juga data cuacanya diolah menggunakan bootstrap sehingga akurasinya itu lebih tinggi dan model ANN memiliki akurasi yang tinggi untuk memprediksi curah hujan dan membantu dalam penanggulangan demam berdarah. Nah, di sini itu adalah bagaimana tahapan progres dari data ataupun tugas skripsi akhir itu sendiri bekerja, yang dimulai dari pengambilan data, kemudian ada pembagian data, dan juga masuk ke pemilihan algoritma training ANN-nya sendiri, dan juga menyesuaikan parameter, menghitung error output, menghitung penyesuaian tiap weight. Nah, di ini adalah flowchart-nya. Dan kemudian dari estimasi final untuk nest set. Nah, ini adalah input, proses, hingga output yang dikerjakan pada skripsi ini. Nah, pada penelitian sebelumnya itu mereka mengambil inputan dari penelitian sebelumnya, kemudian masuk ke studi literatur dan menjadi output yaitu pembelajaran mereka dan pemahaman konsep. Nah, kemudian begitu juga hingga ini dilakukan step by step dengan pembuatan model ANN yang dimana menghasilkan apa input layer, hidden layer, output layer, hingga hasil yang kemudian diuji coba dan divalidasi. Nah, berikut adalah proses-proses yang digunakan dengan yang bersangkutan membuat si penulis skripsi tersebut hingga menjadinya laporan tugas akhir tadi. Nah, dan juga ini adalah model struktur jaringan ANN yang digunakan nih. Nah, ini adalah bobot yang diambil dari data curah hujan, yaitu ada beberapa temperatur dan juga ada rata-rata dari kecepatan angin, rata-rata dari kelembapan, rata-rata dari presipitasi dan juga bias. Lalu kemudian diproses menjadi hidden layer dan menjadi output sendiri dari prediksi curah hujan dan yang kemudian akan divalidasi. Nah, ini adalah sebenarnya gambaran singkat dari poster yang sudah saya buat. Jadi kesimpulannya adalah apa nih? Model ANN ini sebenarnya sangat membantu untuk prediksi perkiraan cuaca. Nah, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan pada periode-periode tertentu yang menyebabkan pelakuan sebelum musim yang sekiranya membutuhkan pelakuan musim sebelum musim hujan datang ataupun sebelum musim itu kering. Jadi model ANN di sini kita bisa bilang sangat membantu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah perkataan saya mohon maaf dan Tuhan memberkati. Selamat pagi.